Dukung pelaporan Kaisang, aktivis 98 Solo, masa anak baru lulus kuliah punya kekayaan seperti itu. Pelaporan terhadap putra Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari mantan aktivis reformasi 1998 Solo, Ahmad Farid Umar Assegaf. Seperti diketahui, Kaisang dan Gibran sebelumnya dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun ke KPK terkait pencucian uang yang juga merupakan tindak pidana korupsi. Melansir terkini.id, jaringan suara.com, pencucian uang tersebut diduga terkait dengan relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kalau sampai Ubedillah ditangkap, kami siap mengadakan aksi-aksi untuk mendukung Ubedillah, kata Farid dilansir terkini.id Selasa 25 Januari 2022. Bukan cuma dari mantan aktivis 98, pihaknya juga akan melibatkan masyarakat untuk mengawal langkah Ubedillah dalam upaya pemberantasan KKN. Farid meminta kepada relawan Jokowi Mania, pendukung Joko Widodo selama 2 periode pemilu presiden atau pilpres yang melaporkan balik Ubedillah ke polisi untuk tidak baper dalam laporan tersebut. Tunjukkan ke semua masyarakat bahwa bisnis dari Gibran dan Kaisang itu tidak berbau KKN. Tunjukkan, tidak usah baper, tidak usah marah. Ini hak warga negara dijamin UU Pasal 28, Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan sama di mata hukum, ucap alumnus UMS. Dulu amanat reformasi pemberantasan KKN tidak pandang bulu. Mau anak presiden, mau anak siapa, kita tidak peduli, lanjut dia. Farid menilai banyak kejanggalan yang bisa digeluti oleh kedua anak Jokowi tersebut. Masa anak baru lulus kuliah mempunyai kekayaan seperti itu? Kalau dia mau membuktikan kekayaannya, uang murni, tunjukkan, ungkap dia. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 Januari 2022. Laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM, terang Ubedillah. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah, ujar Ubedillah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia.